tak berbeda, walau kita tak sama. Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Baik, selamat pagi pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Noni Oktavia dalam program Sulut Bicara edisi hari ini Senin 24 November 2025 dengan topik mengupas prioritas APBD Sulut 2026. Sebelum kita membahas lebih jauh terkait dengan APBD Sulut 2026, Anda yang ingin bergabung bisa melalui line telepon atau WhatsApp di 082195835080. Namun sebelumnya pendengar dan pemirsa, sebelum kita membahas lagi tadi terkait dengan prioritas APBD Sulut 2026, perlu diketahui bahwa pada tanggal 18 November 2025 pemerintah provinsi dengan DPRD Sulawesi Utara sudah resmi menyepakati kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara atau KUA PPAS sebagai fondasi penyusunan APBD 2026. Di mana dokumen ini menegaskan 3 fokus utama pembangunan daerah, yaitu penguatan sumber daya manusia, pengembangan agrobisnis, dan juga penguatan sektor pariwisata, di mana yang didorong inovasi dan regulasi. Arah kebijakan ini juga ditopang postur keuangan daerah dengan estimasi pendapatan lebih dari 3,18 triliun dan belanja sekitar 3,2 triliun rupiah. Nah, untuk membahasnya terkait dengan bagaimana prioritas APBD Sulut 2026 sudah hadir bersama kita di studio Bapak Clay Dondo Kambe sebagai Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Selamat pagi Pak Clay. Baik, selamat pagi Mbak Noni. Terima kasih sudah gabung bersama kita untuk berdialog pada pagi hari ini. Kemudian juga ada Bapak Taufik Tumbelaka sebagai pengamat politik dan pemerintahan. Selamat pagi Bapak. Tabea pagi baik. Terima kasih sudah gabung bersama kita untuk berdialog pada pagi hari ini. Nah, mungkin kita langsung saja terkait dengan APBD Sulawesi Utara 2026. Kita ke Pak Clay dulu sebagai Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah. Bapak kan kemarin sudah ada dokumennya yang sudah resmi berarti terkait dengan KUA PPAS 2026. Apa Bapak garis besar prioritas APBD 2026 berdasarkan KUA PPAS yang telah disepakati? Baik, terima kasih Mbak Noni. Jadi selamat pagi masyarakat Sulawesi Utara semua. Salam hormat tentu dari kami pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Pak Gubernur yang sama-sama kita banggakan, Bapak Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Yulius Silvanus dan Bapak Wakil Gubernur Bapak Dr. Yones Victor Mailangkai. Jadi benar tanggal 18 November kemarin pemerintah dan DPRD sudah menyepakati rancangan KUA PPAS kesepakatan. Dan hari ini, hari Senin ini tanggal 24 dijadwalkan nanti jam 1 rancangan perda APBD itu akan disampaikan ke DPRD. Jadi nanti ada rapat paripurna nanti. Jadi bisa digambarkan secara umum, sebagaimana tadi yang Mbak Nuni sampaikan ada penajamannya, karena kita tentu punya guideline-nya. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sudah punya guideline untuk penyusunan APBD. Ini kita mengikuti RPJMD yang sudah ditetapkan. RPJMD ini kita bersesuaian dengan RPJMN dan tentu sejalan dengan asta citanya Pak Presiden. Nah, di Provinsi Sulawesi Utara sendiri di 5 tahun kita akan mengimplementasikan RPJMD ini. Di tahun 2026 ini betul tadi disampaikan menguatkan sumber daya manusia untuk menopang agrobisnis dan pariwisata melalui regulasi dan inovasi. Nah, itu dulu. Jadi 8 arah prioritas pembangunan itu diarahkan untuk menyukseskan arah rencana kerja pemerintah daerah di tahun 2026 ini. Itu yang menjadi prioritas di kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara yang disepakati tanggal 18 November kemarin. Demikian. Pastinya ada indikator ya Pak. Jadi indikator apa yang membuat akhirnya hal-hal tersebut yang menjadi prioritas untuk APBD 2026 nantinya? Baik, tentu arah kebijakan yang sudah dibawa dari perencanaan ini itu sudah terimplementasi ke rancangan kebijakan umum anggaran itu sendiri. Jadi dalam rangka kita akan meningkatkan sumber daya manusia, kemudian akan menopang pariwisata dan agrobisnis itu sendiri. Dikatakan tadi sasaran RKPD-nya itu akan ditopang melalui inovasi dan penguatan regulasi. Jadi
itu yang terimplementasi ke dalam program dan kegiatan yang dalam rancangan kebijakan anggaran itu. Jadi demikian. Oke, baik, terima kasih Bapak. Kita beralih ke Bapak Taufik dulu. Kalau dari Bapak, Pak, sebagai pengamat melihatnya, apakah ini sudah on track, Pak, untuk APBD 2026? Ya, saya berangkat dari sebetulnya efisiensi itu yang dikandung maksud adalah pengetatan berawal dari tahun 80-an sampai tahun 90-an. Kemudian karya tulis ilmiah saya di UGM tentang kebocoran anggaran yang didengungkan oleh Profesor Sumitro Jayadikusumo. Itu sekitar kurang lebih 30%. Jadi berangkat dari situ, rupanya Presiden Prabowo Subianto mengambil hal itu karena boleh dibilang postur anggaran kita antara APBN dan APBD, APBN dan APBD di provinsi kabupaten kota itu terlalu gemuk. Gitu. Nah, lalu dirampingkan dengan efisiensi. Nah, pertanyaannya adalah sebetulnya bagaimana sih ini efisiensi? Jadi ada kesalahan, minta maaf Pak Kaban, ada kesalahan pengertian dari sejumlah pejabat dan elit politik dianggap semuanya dipangkas. Efisiensi itu berdasarkan skala prioritas. Jadi yang nama skala prioritas yang mana yang diefisiensi, mana yang tidak. Nah, misalnya contoh, kalau di sini sudah dibilang berarti SDM, lalu kepariwisataan, berarti nanti tidak terjadi efisiensi seharusnya di situ, karena di situ justru butuh penguatan, dia lokomotif gitu. Nah, nanti yang diefisiensi misalnya minta maaf perjalanan dinas, minta maaf saya harus serahkan teman-teman di wakil rakyat, ada efisiensi lah gitu. Nah, lalu di dinas-dinas lain. Tapi kalau dinas-dinas OPD, organisasi perangkat daerah yang bersentuhan langsung dengan program yang disampaikan oleh Pak Kepala Badan Dono Kambe mewakili Pak Gubernur Julius dan Wagub Victor, itu berarti ada namanya skala prioritas. Jadi jangan salah pengertian, karena yang dikandung maksud pengetatan di situ. Jadi misalnya analoginya sederhana Pak Kaban, di keluarga kita nggak mungkin efisiensikan makanan-makanan buat ini, tapi yang diefisiensikan misalnya kita sudah nggak ke mall, nah, yang seminggu sekali jadi sebulan sekali gitu. Yang tadinya kita nongkrong di rumah kopi yang mewah, kita tidak gitu. Lalu menghemat juga pulsa data gitu kan. Nah, itu namanya efisiensi. Jadi tapi dalam satu kondisi tertentu, misalnya yang tadinya kita biasa mengantar keluarga naik kendaraan, mungkin naik angkutan umum gitu loh. Tapi di satu sisi penguatan untuk anak sekolah ditambah. Gitu loh. Nanti misalnya si ibu lagi berbisnis UMKM diperkuat gitu loh. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Kalau buat saya itu pasti kembali ke pertanyaan tadi, pasti pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sudah melakukan kajian. Sudah mempertimbangkan. Ya, semuanya, karena semuanya itu berdasarkan itu kan dari pusat. Nah, pusat itu pada saat ini permasalahan muncul pemimpin dunia kita baru. Lalu pemimpin Indonesia baru, pemimpin provinsi baru. Nah, jadi tantangan terbesar adalah di Pak Kaban dan kawan-kawannya. Siap apa enggak dengan situasi yang ini yang tahun 2020. Yang di situ yang butuhlah namanya adaptasi. Kemampuan adaptasi itu tersangkut masalah leadership dalam pemerintahan. Nah, berangkat dari pernyataannya Pak Taufik tadi, kita juga ingin bertanya nih Pak. Berarti bagaimana ini Pak untuk agar tetap realistis APBD-nya di tengah kebijakan fiskal yang kita semua tahu seperti apa? Baik, terima kasih Mbak Noni. Jadi Pak Taufik, sebenarnya arah yang sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi ini sudah on the track. Jadi kita punya guideline juga dalam menyusun APBD itu kan ada landasannya. Dan memang menyikapi tadi yang Mbak Noni sampaikan dengan kebijakan fiskal saat ini dengan transfer keuangan yang efisien seperti diungkapkan Pak Taufik itu, sebenarnya itu sudah dilakukan juga oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Artinya yang dikhawatirkan oleh Pak Taufik ada efisiensi sana sini itu tidak akan berpengaruh pada target RKPD dan juga tidak akan berpengaruh pada pelayanan publik, karena memang diamanatkan dengan transfer keuangan daerah yang sudah disampaikan. Karena memang komposisi transfer keuangan daerah ini kan kita belum bicara dengan PAD. Kita masih bicara transfer keuangan Daudak dan sebagainya ini. Itu sudah diarahkan Pak, sudah diarahkan. Jadi pemenuhannya adalah terlebih dahulu amanat pemerintahan daerah itu undang-undangnya Undang-Undang 3 pelayanan publik. Jadi pemenuhan sektor SPM.
Jadi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perumahan, termasuk bantuan sosial dan keamanan ketertiban. Jadi hal itu sudah termaktub, itu harus dipenuhi dahulu. Nah kemudian ya diketahui belanja pegawai juga adalah bagian dari mandatori, itu dipenuhi dulu. Tetapi itu yang diprioritaskan, dan kemudian ketika rancangan KUA ini dibawa ke DPR, bersama dengan DPR diramulah. Tadi Pak Gubernur menyampaikan, ini kebijakan anggaran kita, ini prioritas kita. Mohon dukungan dari DPR, kita bahas bersama. Dan luar biasanya kita sudah melakukan, sebagaimana arahan Pak Gubernur, melakukan yang tadi disampaikan, efisiensi pada belanja-belanja yang bersifat seremoni dan sebagainya. Belanja ATK, cetak, belanja perjanjian itu sudah dilakukan efisiensi. Bahkan angkanya itu angka yang cukup signifikan untuk mendapatkan efisiensi. Dan ketika dalam pembahasan dengan DPR dari penajaman itu, pihak DPR juga mensupport pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan memfokuskan yang diefisienkan itu dikembalikan pada belanja-belanja yang memenuhi kebutuhan masyarakat tadi, seperti belanja pemenuhan SPM, infrastruktur dan sebagainya, yang tidak lari dari rancangan RKPD. Misalnya kita punya RKPD kita ke depan selain pariwisata adalah agrobisnis. Berarti ada penguatan di sektor pariwisata. Misalnya kita Pak Gubernur kemarin membuka kesempatan penerbangan langsung dan sebagainya, tapi kita harus siap secara infrastruktur. Karena berbenah, Bukit Kasih dibenahi, Sumaro Endo dibenahi, dan destinasi-destinasi lainnya. Karena keterbatasan itu, Pak Gubernur juga kemarin mengundang Bupati Wali Kota, jadi harus ada sinergi juga, sinergi pembangunan dengan Bupati Wali Kota. Jadi arah kebijakan ini RPJMB Provinsi kan harus selaras juga dengan Kabupaten Kota. Bahkan dari sharing pendanaan lewat belanja transfer, selain yang sudah menjadi kewajiban peningkatan infrastruktur, Pak Gubernur juga mengajak Bupati Wali Kota untuk untuk memperbaiki sarana-sarana pariwisata, dan itu lewat dana transfer, dana bagi hasil kabupaten kota itu sudah mulai dilakukan oleh pemerintah kabupaten kota. Jadi ini berjalan bersama. Kita belum berbicara soal PAD, Pak. Kita masih berbicara dengan dana transfer yang ada sekarang ini. Kira-kira itu yang sudah dilakukan oleh pemerintah provinsi, dan tidak sendiri, dengan pemerintah kabupaten kota dan DPR juga mendukung hal itu. Bapak kalau terkait dengan bantuan sosial, apakah masuk ke dalam rancangan juga untuk Masuk, APBD? masuk. Ya. Boleh dijelaskan ke kita apakah nanti akan perbedaannya dengan 2025 seperti apa, Pak? Iya, memang kalau dari komposisi transfer keuangan daerah kita kan berkurang 25%, Pak. Tetapi tadi saya menyinggung sedikit ke PAD, upaya untuk peningkatan PAD di tahun depan itu juga salah satu sumber untuk kita tetap mengoptimalkan pengalokasiannya untuk belanja-belanja bantuan sosial kepada masyarakat. Dan itu nanti akan direalisasikan lewat perangkat-perangkat daerah yang bersentuhan seperti dinas sosial, ada biro kesra dan lain sebagainya. Masih ada tetap dalam rancangan Ranperda juga yang dibawa ini, bantuan sosial kepada masyarakat dianggarkan. Ya, baik Bapak, kita ke Pak Taufik lagi kembali. Tadi Bapak ada juga menyinggung terkait dengan kebocoran. Bapak kalau dari pengamatan Bapak biasanya di mana sih letak kebocoran untuk APBD ini dari tahun sebelumnya? Kalau yang disampaikan oleh Prof. Sumitro Joyo Hadikusumo, istilah kebocoran itu paling pas. Di situ ada misalnya satu korupsi, lalu penyalahgunaan wewenang, manipulasi jabatan, pemborosan, tadi udah disampaikan akan ada efisiensi, dan bla 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 yang ada banyak. Jadi ini yang harusnya menjadi concern, dan seharusnya semuanya sudah concern provinsi dan 15 kabupaten kota. Nah, lalu tadi saya juga tertarik, kemarin saya udah statement bahwa untuk 2026 kalau bisa DPR dan elit politik sedikit meredam dulu dinamika politik, karena kita membutuhkan energi, pikiran, dan konsentrasi yang lebih di daerah. Nah, misalnya, jadi kita istilahnya baku bantu semuanya, karena nggak ada gunanya gubernurnya juga misalnya tidak bisa melaksanakan, ya rasakan kan kami semua. Misalnya contoh Pak Kaban, pagi ini kami dari keluarga alumni Universitas Gadjah Mada, Kagama Manado, sudah berhasil meminta UGM mengundang gubernur untuk membahas tentang kepariwisataan di UGM. Suratnya udah masuk, itu sumbangsi kami. Lalu sebelumnya bulan awal November Bupati Minut, karena ini tentang destinasi pariwisata super prioritas yang biasa kita orang bilang KEK.
Ya, yang benar. di Likupang. Kawasan ekonomi. Nah, itu kami concern gitu. Jadi kami ada kontribusi-kontribusi yang banyak pihak menganggap kami ini kritik-kritik. Bukan, kami pressure group. Iya. Pressure group itu niatannya adalah positif. Lalu yang berikutnya lagi adalah bagaimana kita kesiapan mental dari pejabat ini. Karena misalnya ketidaksiapan mental dari pejabat, misalnya contoh ya, ada dua OPD itu yang berat. Nomor satu ini Badan Keuangan dan Aset Daerah, dan kedua Bapenda. Gitu, Bapenda ini kan mencari uang lalu ini. Nah, sementara ya bukan juru bayar yang mengatur gimana cash flow ini adanya di Pak Kaban Clay gitu. Nah, sekarang yang lain ini kalau logika ilmu pemerintahan, yang lain cuma tahu bikin habis doi. Nah, ini yang makanya saya mesti mengkritik lewat sini bahwa ingatkan semua kepala OPD, persiapkanlah jajarannya karena ini masa sulit. Lalu gubernur sudah mengatakan jangan flexing, itu mengganggu gitu lah ya. Kalau flexing bagus lagi makan di kaki lima gitu ya, makan di UMR itu flexing yang keren gitu loh. Tapi jangan lagi yang lagi hedonis gitu ya, yang middle up gitu ya, jangan. Nah, jadi ini saya apresiasi ketika Pro 1 RRI mengambil poin ini, dan emang seharusnya sebetulnya dari kemarin Pak Kaban saya pikir ada DPR juga di sini. Tapi nantilah lain waktu kita bisa ini. Jadi kembali lagi kita harus dalam menata itu, tadi Pak Clay sudah mengatakan A, B, C, D. Sebetulnya berawalnya itu dari 3 poin. Pertama, Millennium Development Goals yang 2000 sampai 2015 itu kesepakatan warga dunia. Lalu Sustainable Development Goals itu kesepakatan warga dunia dari 190-an negara dari tahun 2015 sampai sekarang. Lalu asta citanya Pak Prabowo dikawinkan dengan visi misinya Pak Gubernur. Jadi sebetulnya sekarang sudah tergambar, tinggal eksekusi lapangannya kita tunggu. Bapak, kalau dari Bapak tadi berarti sudah ada rencana untuk pariwisata, pengembangan pariwisata ya nantinya. Nah, kalau dari Bapak Clay sendiri seperti apa Pak program pariwisata nanti terkait dengan APBD 2026? Apakah sudah ada dalam rancangan programnya Pak? Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ingin menanggapi tadi yang disampaikan oleh Pak Taufik. Jadi soal kebocoran. Nah, Pak Gubernur ini ketika mengusung visi dan misinya ini luar biasa. Jadi visi pertamanya itu memberantas KKN. Kemudian visi selanjutnya soal pembangunan ekonomi dan sebagainya, dan ditutup di visi nomor 8 itu adalah pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan dapat dipercaya. Jadi ini dibungkus dalam rangka menjawab yang Pak Taufik sampaikan tadi, mencegah kebocoran. Dan memang kalau Pak Presiden juga menskemakan alokasi anggaran ke daerah ini dalam upaya itu sebenarnya untuk mengatur kita supaya lebih tertib, lebih teratur, lebih efisien dan lain sebagainya. Nah, tadi ditanyakan Mbak Noni bagaimana planning kita untuk pariwisata. Pak Gubernur sudah membuat timelinenya, membuka peluang untuk kunjungan destinasi pariwisata ke Sulawesi Utara ini, baik wisatawan lokal, wisatawan nasional maupun mancanegara. Nah, tentunya kita harus siap juga, siap secara SDM, siap secara sumber daya alamnya dan infrastrukturnya. Nah, ini yang sementara dibangun, dan ini sudah ada kaitan dengan yang Pak Taufik sampaikan tadi, kaitan dengan kawan saya Pak Kaban Bapenda. Bagaimana juga menciptakan pariwisata ini nantinya akan menjadi peluang atau potensi untuk pendapatan daerah. Dan itu tadi saya katakan, ketika di tahun kemarin, tahun ini khususnya, Pak Gubernur, pemerintah Provinsi Utara sudah mulai memperbaiki beberapa destinasi pariwisata yang ada di menjadi destinasi wisata provinsi, dan kabupaten kota lewat kolaborasi juga sudah mulai memperbaiki. Di tahun depan juga kita mulai memperbaiki, dan satu hal yang kami dapatkan dari Pak Gubernur, pariwisata itu bukan hanya soal wisata dan destinasinya, tetapi bagaimana bidang atau segmen lainnya dapat menopang pariwisata. Misalnya budayaan. Pak Gubernur memberikan perhatian kepada kebudayaan. Di tahun ini museum itu diperbaiki, dan nanti kita doakan sementara dikerjakan dan sudah hampir menunjukkan signifikan ini, udah hampir 50-60% pengerjaannya itu akan menjadi destinasi juga, karena nanti akan dihadirkan museum dengan ada immersive room dan lain sebagainya. Itu luar biasa.
itu wisata edukasi juga buat anak-anak kita. Belum lagi ke depan kita nanti akan ada sport tourism. Oh iya. Tahun depan kita akan ada PON bela diri di Provinsi Sulawesi Utara. Bisa kita bayangkan itu animo masyarakat. Belum lagi cabur-cabur yang lain mungkin akan mendatangkan kejurnas dan perlombaan lainnya di sini. Sport tourism, bahkan mungkin dunia luar akan melirik. Kita punya, kalau Pak Gubernur sampaikan menjadi jargon kita punya langit biru, laut biru, dan dataran hijau. Iya benar. Berarti potensi alam kita untuk menjadi destinasi wisata termasuk budaya dan olahraga yang akan menopang pada pencapaian RKPD dalam menopang pariwisata ini kita yakin akan terwujud, dan itu kita sementara persiapkan regulasinya, inovasi-inovasinya, termasuk kesiapan sumber daya manusia dan infrastrukturnya. Itu yang sementara dipersiapkan, dan tahun depan itu juga menjadi bagian dari kerangka APBD. Iya, baik. Bapak, ini lebih ke teknis nih, pertanyaan saya selanjutnya ini lebih ke teknis, bagaimana merealisasikan kalau nanti APBD ini bakal tepat sasaran, Pak? Karena seperti yang kita tahu kan bakal banyak nih hal-hal yang kita tidak diperkirakan, seperti dari segi teknisnya seperti apa, Pak? Baik, dalam penatausahaan belanja ini itu sudah ada timelinenya, dan semua perangkat daerah pengampu yang namanya PA dan KPA sudah tahu koridornya. Mereka akan mengatur penatausahaan belanja ini dengan secara normatif, sehingga sesuai dengan timelinenya. Dan kalau tidak kalau realisasi teknisnya ya, realisasi fisik dan keuangan itu harus beriringan. Tidak mungkin realisasi fisik belum terpenuhi kemudian tadi Pak Taufik bilang kami sebagai penjaga gawang akan merealisasikan hal itu. Semua itu, dan kita tidak sendiri karena kita punya APIP, kita punya inspektorat yang juga akan terus mengawasi, akan terus mengingatkan ini kita masih on the track dan sebagainya. Termasuk publik karena publik melihat di lapangan, misalnya belanja-belanja fisik dan infrastruktur dan lain sebagainya, atau juga termasuk belanja-belanja yang lain seperti bantuan sosial dan sebagainya. Ini pasti akan diperhatikan, termasuk oleh publik. Publik pun turut menjadi turut menjadi kontrol lah, pengawas istilahnya. Ya, menjadi kontrol buat kita. Demikian. Pak, kalau tadi disebutkan bahwa prioritasnya adalah yang 3 hal utama tadi, berarti apakah kesehatan dan pendidikan bukan termasuk dalam prioritas atau seperti apa? Di awal kami sudah sampaikan, ketika kebijakan transfer keuangan daerah ini disampaikan, itu sudah diingatkan terlebih dahulu. Penuhi dulu SPM, standar pelayanan minimal, kesehatan, pendidikan, itu prioritas. Di luar belanja pegawai, karena tentunya akan menjalankan juga itu adalah teman-teman kami aparatur sipil negara. Tapi pemenuhan SPM ini penting. Jadi itu sudah diingatkan terlebih dahulu, dan itu masuk dalam mandatori. Jadi kita harus memenuhi itu, termasuk infrastruktur. Baik, kami ingatkan kembali untuk Anda ingin bergabung bisa melalui line telepon di 082195858080 atau bisa melalui komentar YouTube RRI Manado. Bapak, kita ke Bapak Taufik lagi, kembali ke topik kita mengupas prioritas APBD Sulut 2026 terkait dengan prioritas tadi. Kalau dari Bapak sendiri sebagai pengamat, apakah sudah cukup untuk menumbuhkan ekonomi di Sulawesi Utara, Pak? Ya, tadi dengan jeli disampaikan, dijelaskan bahwa salah satu PAD yang bisa digenjot, pendapatan asli daerah yang digenjot itu dari sektor kepariwisataan. Pariwisata ini belum maksimal. Mungkin beda ya kita kalau kita datang ke Bali, saya baru pulang dari UGM, dari Jogja, itu sampai UMKM, bukan UMKM lagi, usaha mikro itu merasakan. Ya, saya juga sampai beli oleh-oleh di usaha mikro, bukan usaha menengah ke atas. Dan saya nginap juga yang di usaha menengah, bukan usaha atas. Nah, ini menjadi tantangan buat kita dalam situasi begini. Saya teringat sering diskusi dengan waktu itu masih Wali Kota Bitung, Pak Maximilian Jonas Lomban, yang saya katakan, Pak, berbasisnya jangan berbasis kinerja, tapi prestasi. Kalau berbasis prestasi, kita dituntut namanya kreativitas dan inovasi. Nah, kalau kita melihat daerah anggaran ini, saya kebetulan Pak Kaban, saya mempelajari khusus ini visi misi Pak Gub. Di antara 8 visi misi beliau, itu sebetulnya yang nomor 6 yang paling kata kuncinya. Nomor 6 itu memperbaiki tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman dan nyaman dengan melestarikan nilai-nilai budaya yang kearifan lokal. Jadi basisnya kita adalah
kultur. Ya, Ya, yang dan tadi kalau kita disampaikan bicara oleh Pak kultur, Clay juga tadi ya. iya, kalau bicara kultur itu kita berarti bicara banyak hal. Nah, kalau pendidikan, emang kultur kita kan pendidikan. Sebetulnya itu udah otomatis lah. Kalau pendidikan pasti prioritas, kesehatan otomatis. Cuman memang pembenahan yang ke dalam. Kalau kita bicara kultur juga jangan lupa Mbak, kita bicara antropologi. Makanya ini disinggung melestarikan budaya yang berkelanjutan itu antropologi. Nah, jadi dari banyak hal yang hal terjadi, memang tantangannya adalah bukan pada saat postur APBD ini tertata seperti apa, tapi bagaimana kita mengeksekusi ke depannya. Butuh kesadaran dari semua pihak, khususnya di internal, Pak Kaban dan kawan-kawan di bawah Pak penjabat Sekprov, itu bagaimana kita betul-betul melihat itu. Kita belum masuk lagi nanti diperkirakan setelah, ini kan tutup buku bulan Desember tanggal 15, lalu nanti akan ada laporan audit dari BPK. Nah, setelah itu diharapkan sudah ada eksekusi dengan situasi sekarang, ibaratnya sepak bola, ini formasinya mau bagaimana ini? Apa Pak Kaban masih tetap di Kepala Badan Keuangan dan Aset? Apa ini bukan karena Pak Kaban tidak bagus, tapi situasi tahun depan cocoknya di mana? Itu contoh kecil. Lalu misalnya staf ahli, kalau menurut saya staf ahli harusnya diperkuat. Karena saya ingat di zaman Pak Menteri Dalam Negeri Amir Mahmud, ayah saya itu namanya tim ahli. Dan setiap kali rapat, dirjen, sekjen, irjen belum bicara, Pak Menteri bilang, Pak tim ahli dulu yang ngomong. Nah itu tim staf ahli ini menjadi ini nanti yang ditopang oleh yang dibilang staf khusus. Jadi ini butuh satu namanya teamwork yang kuat. Nah persoalan muncul adalah yang mengganggu itu adalah libido politik. Libido politik ini yang mengganggu. Padahal saya bilang, saya udah berkali kemarin juga saya sampaikan, tahan dulu dinamika politiknya karena kita butuh konsentrasi penuh di 2026. Pilkada sudah selesai, semua sudah selesai. Nanti kita beribut lagi 2029 gitu loh. Maksudnya bukan ribut dalam negatif ya. Nah, jadi inilah tantangan untuk Pak Kaban Dondo Kambe dan kawan-kawan adalah kesiapan mental. Jadi betul-betul bahwa saya sering itu Mbak, kalau kita begini, terus kita balik begini, itu butuh waktu penyesuaian. Itu masalah yang kecil, apalagi berarti yang masalah pekerjaan di mana ada situasi dan kondisi dan style and karakter pemimpin berbeda dengan 20 tahun terakhir. Jadi ini style and karakter pemimpin kita kan latar belakangnya pertama tentara, TNI sama dengan ayah saya gitu. Saya bisa maklum. Lalu yang kedua adalah politisi yang basisnya juga akademisi. Nah yang lalu-lalu kan politisi, birokrat segala macam. Nah itu pasti style and karakter dan cara mendrive di kami namanya leadership dalam pemerintahan. Lalu ada kapasitas selekta pemerintahan itu pasti berbeda. Nah secerdas mana para jajaran Pak Sekprov, penjabat Sekprov dan jajarannya bisa beradaptasi dengan cepat dengan situasi yang ada. Baik Pak Taufik, kita tahan dulu. Baik pendengar dan pemirsa yang ingin bergabung tadi bisa kita melalui line telepon 0821 9585 080 dan bisa juga melalui YouTube RRI Manado. Namun kita akan kembali lagi setelah jeda berikut ini dan untuk Anda akan kami buka line telepon setelah ini. Kanal informasi dan inspirasi Terus Satu. Astaga, bukan main nyong. Ngana sini ngana. Bukan main ngana ini buang-buang sampah sembarangan. Sampai saya ajar Pak ngana begitu nih boleh begitu. Ngana ini jaga kebersihan. Kalau mantan boleh nggak buang sembarangan. Ada apa ini? Pas Pak. Coba ada lihat apa? ini generasi muda bagaimana ini Pak. Fasung-fasung, buang sembarang buang sampah. Sembarang buang sampah, mana tuh sampah dia ada buang? sana, Pak, Coba saya. ambil tuh sampah. Rasa ngana. Adik, Biasa. mau sampaikan bahwa buang sampah itu ada tempatnya. Di sini disediakan tempat sampah. Jadi dilarang buang sampah sembarangan. Apalagi di wilayah tempat kita ini pemukiman masyarakat yang ada. Jadi betul ini apa yang disampaikan oleh Ibu ini. Dilarang buang sampah sembarangan di
Kecamatan Languan Timur ini. Ya, boleh silakan buang sampahnya di tempat sampah. Ya. Ini baru enak. Bentar Mi. Ngapain sih, Pi? Ganggu aja. Lepaskan tengah. Masuk. Luar biasa selesai dari Witan Sulaiman. Mami, Papi, aku baru aja diinterview di Pro 2 FM. Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya tambah banyak. Ini baru enak. Aku di Pro 2. Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multi-platform, multi-konten. RRI punya kita. Kanal informasi dan inspirasi Terus Satu. Baik pendengar dan pemirsa, terima kasih masih bersama kami dengan topik mengupas prioritas APBD Sulut 2026. Dan ini sudah ada yang bergabung bersama kami melalui line telepon. Ya, halo. Halo, selamat pagi, Sulut bicara. Iya, selamat pagi. Dengan siapa? Di mana? Dengan Pak Benijo di Pulau Mongondo Utara. Maaf, dengan siapa? Pak Benijo di Pulau. Iya, silakan Bapak. Oke, kita langsung ke Bapak narasumber. Selamat pagi Pak, kedua Bapak narasumber. Selamat pagi, Pak Beni. Oke, kita langsung ke pertanyaan ya. Itu kan 3 prioritas yang masuk ya. 3 prioritas ada apa? SDM, pariwisata dan apa saja? Agrobisnis, Bapak. Agrobisnis. Pertanyaannya, kenapa dari sektor perikanan dan sektor pertanian tidak masuk ke 3 prioritas? Karena kan setahu saya, masyarakat Sulawesi Utara itu kan profesinya sebagai petani dan nelayan. Dua sektor ini nggak masuk 3 prioritas itu, alasannya kenapa? Itu aja, selamat pagi. Iya baik, selamat pagi. Terima kasih Pak Beni dari Bolmut. Ya baik, mungkin kita langsung saja Pak ke Pak Klea. Pak, bagaimana kata Pak Beni, kenapa pertanian dan perikanan tidak masuk, padahal pertanian dan perikanan merupakan salah satu sektor terbesar di Sulawesi Utara? Baik Pak Beni, jadi mungkin kita flashback sedikit. Jadi sasaran RKPD kita di tahun 2026 itu adalah meningkatkan sumber daya manusia dalam rangka menunjang agrobisnis, pariwisata melalui penguatan regulasi dan inovasi. Jadi include Pak, jadi sudah agrobisnis itu sudah bagian dari pertanian itu sendiri, termasuk perikanan dalam kacamata besar Pak. Karena kalau agrobisnis kan mulai dari hulu ke hilir Pak ya, mulai dari penyiapan infrastrukturnya, benihnya, pupuknya, produksinya, sampai ke hilirnya, sampai kepada pemasaran dan pemanfaatan. Jadi itu sudah include. Jadi kalau pertanian itu sudah include bagian dari target kita. Dan berbicara pertanian, sektor pertanian dan rumpunnya itu termasuk tentu perikanan. Tadi saya katakan Pak Gubernur punya jargon dan kita semua itu, kita punya laut biru, kita punya langit biru dan dataran hijau. Artinya semua potensi yang dalamnya adalah bagian dari pencermatan untuk menjadi sumber daya kita ke depan yang akan menjadi kekuatan kita. Jadi bagian itu Pak, itu sudah bagian agrobisnisnya, sudah lingkup pertanian perikanan itu sudah sebagai rumpun Pak. Terima kasih. Iya, baik, terima kasih. Ini sudah ada juga pertanyaan dari WhatsApp
Kristo di Ranotana. Selamat pagi narasumber dan host. Saya salah satu pengelola APBD UPTD kami via aplikasi Simda dan EPRA sejak 2017 hingga 2023 dan rutin rekonsiliasi realisasi pengeluaran dan penerimaan. Tanggapan saya pengelolaan APBD di pemerintah Provinsi Sulut itu sangat baik dan terstruktur, termasuk di bawah arahan Pak Clay selaku Kepala BKAD. Hal ini terbukti dengan opini WTP berturut-turut dari BPK. Harapan saya prestasi ini berlanjut dan sekedar saran untuk BKAD agar penerbitan SPM untuk realisasi bisa lebih disederhanakan mekanismenya. Ya baik Bapak. Ini sepertinya bukan pertanyaan tapi tanggapan ya Pak. Bagaimana ini Pak? Baik, terima kasih Tanggapan dari Pak Bapak. Kristo. Ini pasti rekan kerja ini cuman di unit kerja yang berbeda. Jadi dikatakan tadi Pak Gubernur itu jelas visi misinya. Kita tadi harus ada pengawasan karena kita di visi pertama itu memberantas KKN, korupsi, kolusi dan nepotisme. Dikunci dengan misi ke-8 itu pengelolaan keuangan yang akuntabel, termasuk mekanismenya penatausahaan keuangannya. Terima kasih Pak Kristo karena mendukung upaya yang sudah dilakukan, karena Pak Gubernur kemarin tahun 2000 atas LKPD 2024 itu menerima WTP juga. Kita berharap di 2025 nanti yang sementara ini untuk di LKPD 2025 penilaiannya juga akan WTP. Tetapi itu bukan sekedar pemenuhan secara administrasi, tetapi implementasinya juga harus benar-benar. Dan upaya untuk mendukung itu di Badan Keuangan Aset Daerah kita itu ada peraturan gubernur yang mengatur setiap penerbitan tadi surat perintah membayar ke SP2D itu terlebih dahulu harus dilakukan rekon, termasuk rekon BMD. Dan kalau tidak dilakukan itu rekonnya pun perbelanja dalam upaya itu. Sebenarnya mungkin teman-teman di perangkat daerah memang merasa ini bertambah siklusnya, tetapi itu dalam upaya pengawasan. Jadi agak ribet mungkin. Iya, mungkin pemahamannya gitu. Tapi sebenarnya itu dalam upaya untuk pengawasan supaya penatausahaan keuangan ini betul kita memenuhi atau mewujudkan misi ke-8 Pak Gubernur akuntabel, menghindari peluang-peluang dan celah seperti itu. Tetapi masukan Pak Kristo tentu akan kita pertimbangkan, akan jadi masukan yang sangat baik. Kita sementara juga mempersiapkan regulasi-regulasi dalam rangka setelah APBD 2026 ini. Kita doakan mudah-mudahan ditetapkan berjalan dengan baik. Penata usahanya akan juga dilakukan oleh BKAD dan semua yang terlibat. Ya tadi mensederhanakan mekanisme, kita akan lihat di sisi mana yang akan kita perbaiki, dan tentunya memang untuk memenuhi pelayanan bukan hanya kepada lingkup perangkat daerah, tapi tentu itu akan berpengaruh juga pada manfaat yang akan diterima oleh masyarakat. Mungkin demikian. Kalau dari Pak Taufik sendiri seperti apa nih Pak terkait dengan tanggapan dari saya kebetulan kan karya tulis ilmiah saya tentang pengawasan pembangunan gitu. Jadi sebetulnya ini yang dibilang disederhanakan, birokrasi itu sebetulnya bukan masalah sederhana atau tidak, tapi memastikan proses itu berjalan dengan baik. Nah itu yang mungkin diperjuangkan selama ini oleh Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah. Nah sementara ini juga Pemprov itu dalam sejarah Sulawesi Utara ranking ketiga WTP terbanyak. WTP terbanyak itu adalah Kota Bitung, kedua Tomohon, ketiga Pemprov. Karena Pemprov pernah miss 1 kali. Nah tapi sebetulnya di balik ini Pak Kaban beruntung bisa banyak ada teman diskusi, karena salah satu staf khusus di Gubernur sekarang bidang kebudayaan Pak Max Lomban itu pelopor WTP di Indonesia, di Sulawesi Utara. Pada saat beliau sekretaris Kota Bitung, pertama kalilah Bitung mendapat WTP dan sampai sekarang yang terbanyak. Dan itu makanya saya bingung kok Pak Max Lomban kok di bidang budaya. Lalu saya kaitkan dengan yang nomor 6, memperbaiki semua itu kan ada hubungan dengan budaya. Budaya kita kerja dengan baik, budaya melayani yang public servant ini, civil servant ini kan masih agak lemah. Karena di Sulawesi Utara rata-rata minta maaf, Pak Kaban, mbaknya, saya lama di Jawa itu mental bosinya. Padahal pelayan rakyat, nah itu terkait juga nanti public policy-nya bisa nggak menjadi public servant-nya bagaimana, civil servant-nya bagaimana. Nah itu mengenai standar-standar. Nah tadi udah dijelaskan, memang mungkin ada yang terlupa ketika kita bicara mengangkat pariwisata. Dalam pariwisata itu ada wisata kuliner, segala macam. Itu membutuhkan agrobisnis. Jadi masa kita mau makan daging ayam terus, makan beras terus, kan kita butuh ikan, wisata kuliner juga ada. Jadi sebetulnya multiplier efeknya, efek domino positifnya itu akan kemana-mana. Nah
Sekarang tinggal kita bisa nggak mengeksekusi, mimpi jangan terlalu tinggi gitu ya, yang realistis aja gitu ya. Makanya sebetulnya saya mau mengingatkan juga ke Kepala Bapenda Sulawesi Utara, Pak Jun Silangin, untuk jangan terlalu agresif. Dalam arti terlalu optimis. Kita tetap dalam situasi sosial ekonomi yang bikin kacau biasanya sosial politik, Pak Kaban. Karena sudah masuk ya Pak. Iya, karena kita tidak tahu. Nah, kita berharap makanya kestabilan politiknya ditahan. Kita harus ada komitmen bersama di internal Sulut aja dulu, bahwa kita jangan terlalu banyak dengan dinamika politik. Nanti kita begitu pas situasi agak enak, sosial ekonomi membaik, otomatis sosial kemasyarakatan juga nyaman. Nah, kita bicara lah ya, yang hal-hal yang sebetulnya bisa berdampak lebih positif dari sisi politik, tapi dalam arti bukan berarti tidak boleh politik. Jadi yang saya sampaikan ini Mbak ada 2 poin, namanya politik pembangunan, yang Pak Kaban katakan itu namanya politik pembangunan. Tapi di satu sisi kita juga butuh pembangunan politik, bukan cuma pembangunan ekonomi. Politik pembangunan itu ada strategi ini kan kesulitannya tidak pernah ada staf khusus kepala daerah bidang politik pembangunan, gitu. Nah itu ada bukunya, gitu. Prof. Mulyarto itu dari UGM ketika dari Pittsburgh University mengangkat khusus tentang politik pembangunan. Yang diangkat namanya, yang disebut di 8 ini Pak Kaban, namanya humanizing development. Itu. Jadi secara teoritisnya ada. Ini 8 ini saya udah baca. Ini namanya humanizing development, membangun kemanusiaan. Ketika kita membangun kemanusiaan, kita membangun peradaban. Tantangannya garda terdepan ada Pak Clay dan kawan-kawan. Baik Pak Taufik, terima kasih Bapak. Ini sudah ada lagi komentar dari YouTube. Apakah masyarakat dari RCS 2912, apakah masyarakat bisa mengakses atau mengetahui informasi umum mengenai cash flow APBD di Sulut? Terima kasih. Bagaimana Pak Clay, apakah masyarakat bisa mengakses informasi mengenai cash flow APBD? Baik, kita punya platform digital, yang dikelola oleh Kominfo, itu bisa diakses di situ. Nah, kalau lebih detailnya memang itu diakses oleh teman-teman pemerintah daerah, kita punya juga menyiapkan itu. Tapi lebih jelasnya, kalau bersifat teknis, kita menyampaikan laporan secara berkala, tentu ke perangkat pemerintahan pusat, baik Kementerian Dalam Negeri maupun Kementerian Keuangan lewat SIKD-nya, itu juga bisa diakses di sana. Dan ke BPK juga bisa, laporan keuangan kita itu. Jadi bisa diakses. Semua bisa mengakses sebenarnya bisa dokumen diakses. Tersebut ya Pak? Dokumen APBD itu juga kan terbuka seperti itu. Kita dapat diakses. Nanti mungkin bisa kami share nanti di link itu ya, bisa diakses untuk keterbukaan informasi publik. Ya, baik. Demikian. Bapak, kita kembali ke manfaatkan juga bisa dimanfaatkan juga terkait platform-platform digital kita, informasi-informasi infografis yang kita bagikan, baik platform digitalnya Pemprov atau BKAD, kita juga membagikan informasi-informasi itu. Iya, baik. Demikian. Jadi kita bisa mengakses terkait dengan cash flow tadi ya Pak. Semua masyarakat bisa mengakses hal tersebut melalui platform-platform digital. Ini kemudian ada lagi pertanyaan dari WhatsApp untuk Pak Clay, berapa persen keberpihakan pemerintah pada APBD 2026 di bidang kesehatan dan pendidikan? Sepertinya tadi sudah kita singgung ya Bapak terkait dengan pendidikan kesehatan, mungkin bisa itu lagi diperjelas lagi. Maksud tadi siapa? Mungkin namanya? Dengan It's Memi. Oh, It's Memi ya. Iya. Nama-nama akun kan seperti itu. Jadi untuk mandatori pendidikan dan kesehatan itu kita sudah memenuhi. Kita sudah memenuhi targetnya. Jadi kalau mandatori pendidikan itu kan 20%. Anggaran pendidikan kita itu justru lebih dari 20%. Kita kalau nggak salah di angka 19-20%. Yang kesehatan juga demikian, di atas 10%. Dulu kesehatan masih masuk mandatori, tapi sekarang tidak mandatori lagi. Tapi tetap kita terpenuhi 10%-nya. Yang memang masih sulit terpenuhi itu adalah infrastruktur. Amanat Undang-Undang 1 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah itu mengamanatkan infrastruktur itu sampai dengan tahun 2027 itu kita harus penuhi 40%, itu masih menjadi tantangan. Tapi anggaran mandatori juga pegawai harus kita akui juga kita masih belum bisa menekan sampai di angka 30%, karena kita sudah over. Kita sekarang sudah 40,8%.
Jadi over belanja pegawai kita, karenanya betul tadi Pak Taufik sampaikan dengan keberpihakan anggaran mandatori pegawai yang cukup besar itu ASN harus produktif di poin kerjanya masing-masing supaya tidak ada kebocoran-kebocoran yang disampaikan tadi oleh Pak Taufik. Sekian. Baik Pak Kle, terima kasih. Mungkin ini ada lagi dari Itsmemi lagi nih terkait WTP Pak Taufik. Mungkin Anda tidak perlu mengklarify itu karena ada juga tuh daerah yang berturut-turut menerima WTP tapi kepala daerahnya kena OTT. Ya, seperti apa Bapak tanggapan Pak Taufik sendiri terkait dengan Ya, saya jelaskan aja ya. WTP itu tidak berarti tidak ada penyimpangan. Iya. Karena waktu pemeriksaannya sekitar 40 atau 50 hari, lalu sistemnya adalah random. Jadi tidak ada orang bisa berklaim, apalagi kepala daerah mengatakan WTP itu bersih-bersih. Nah, dulu WTP ada WTP DPP. Wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan. Nah, sekarang setahu saya sudah tidak ada DPP. Padahal kata DPP itu penting. Nah, tapi buat saya semua WTP itu DPP. Dengan paragraf penjelasan. Jadi tidak ada itu. Jadi kami kebetulan saya tinggal di Jakarta, itu ada beberapa eselon 1 dan auditor BPK. Jadi saya cukup tahu, kecuali kalau Pemprov Suluh mau diaudit oleh PricewaterhouseCoopers, Ernst Young gitu ya. Tapi kan kalau BPK itu ada keterbatasan juga. Jadi Ibu Bapak, jadi tidak otomatis itu ketika WTP tidak ada penyimpangan sama sekali. Dan clean itu tidak. Karena memang itu tidak diperiksa 100% semuanya. Jadi bisa saja ada penyimpangan yang di satu titik tidak terperiksa. Itu bisa. Jadi di situ yang mungkin mesti kita pahami tentang WTP. Ini ada kadang-kadang berapa oknum itu kalau udah WTP enggak. Saya berani bisa buka-bukaan gitu ya, karena kebetulan ketika di zaman Pak Sarunian periode kedua saya dilibatkan di Sipsida yang kerjasama KPK RI, pemerintah Kanada, Kementerian Dalam Negeri dan Pemprov Sulut dan Pemprov Sulawesi Selatan. Itu saya kebetulan di pengadaan barang dan jasa. LPSE dan ULP itu buah karya kami juga. Itu. Nah, jadi pertanyaannya adalah bagaimana masyarakat memahami seperti apa orang melihat tata kelola pemerintahan dan termasuk keuangannya. Itu tidak mudah karena itu menyangkut banyak hal. Nomor 1 public policy, lalu leadership, organization management, baru kapital selekta pemerintahan. Itu ada banyak variabel di dalamnya. Kalau Pak Clay lebih paham karena kepala Badan Keuangan dan Aset gitu. Iya, baik Bapak, terima kasih Pak Taufik. Mungkin ini ada lagi pertanyaan dari WhatsApp atau dari YouTube. Ya baik, audit dan monitoring. Ya baik, dari Roli Wenas, Ketua terkait dengan Inakor tadi Pak Taufik. Bersinggungan nih, Ketua Inakor Sulut, rekomendasi spesifik yang bisa saya dorong sebagai pengurus LSM Inakor sebagai pegiat. Saya akan mendorong beberapa rekomendasi taktis agar APBD 2026 lebih efektif. Buat dashboard anggaran provinsi, halaman daring yang memperlihatkan realisasi pendapatan dan belanja secara terbuka per SKPD per bulan atau per triwulan. Libatkan masyarakat dalam anggaran partisipatif, misalnya alokasi untuk usulan masyarakat di wilayah terluar, dikelola bersama komunitas lokal, penguatan kapasitas SKPD dalam pengelolaan program. Agar belanja yang dianggarkan benar-benar dieksekusi dengan baik, menghindari pemborosan. Audit dan monitoring independen melibatkan lembaga sosial atau civil society untuk memantau pelaksanaan dan penyajian laporan yang mudah dicerna masyarakat. Fokus evaluasi outcome bukan hanya output, misalnya jika ada program penguatan SDM, maka minimal ada data tentang meningkatkan kompetensi penyerapan kerja, bukan hanya pelatihan yang dilakukan. Jembatani kota desa, pasir perairan, pastikan program agrobisnis dan pariwisata tidak hanya di daerah sentral, tapi juga di daerah marginal agar ruang ekonomi diperluas. Baik Bapak, ini sepertinya lebih kepada ini ya, tanggapan dan masukan ya Bapak. Saya mau memberi informasi saja, kelebihannya saya sebagai analis politik dan pemerintahan, saya sering ada di DPRD. Jadi itu yang namanya rapat paripurna itu terbuka.
Jadi saya sering ada, kalau pembahasan saya masuk, jadi emang itu betul. Yang dibutuhkan ini yang dimaksud dari teman dari Roli Wenas ini adalah komunikasi politik sebetulnya. Gimana masyarakat butuh informasi, tadi Pak Kaban sudah mengatakan itu bisa akses ini. Ya, tinggal diperkuat ya, komunikasi politik itu meminimalkan potensi korupsi. Nah, ini korupsi juga saya jelas, korupsi dari kata corruption, kecurangan dalam bentuk manipulasi jabatan dan penyalahgunaan, bentuknya extortion, bribery dan nepotism. Jadi saya belajar khusus itu dari sosiologi korupsi. Jadi saya paham ini masukan yang harusnya diadopsi oleh pemerintah, dalam arti bukan cuma provinsi tapi kabupaten kota juga, karena ini kan bagian dari penguatan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Iya, baik Bapak. Bapak, kita kembali ke topik kita mengupas prioritas APBD Sulut 2026. Pak Clay dulu Pak, apakah BKAD itu memiliki catatan evaluasi Pak terkait dengan APBD 2025 yang dijadikan rujukan dalam penyusunan 2026? Ya, tentu. Kalau perencanaan penganggaran ini tidak menjadi produk semata dari BKAD. Ini produk dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, yang dimana di dalamnya dalam rangka merumuskannya itu kita ada tim anggaran pemerintah daerah. Jadi kesesuaian dari perencanaannya, penganggarannya ini juga tentu mempelajari pola perencanaan termasuk realisasi di tahun berjalan, bahkan tahun sebelumnya. Karenanya dalam menentukan angka KUA PPAS saja, kita menggunakan platform anggaran APBD tahun sebelumnya. Seperti itu. Jadi ada termasuk tren realisasinya, tren capaiannya, indikator-indikatornya itu menjadi bagian dari menyusun angka-angka dalam kerangka umum, kebijakan umum, dan menjadi nanti ranperda yang akan menjadi perda APBD. Sudah ada evaluasi untuk Iya. anggaran 2026 ya Pak ya. Iya. Baik, karena memang waktu kita tinggal sedikit lagi ya pemirsa dan pendengar, untuk closing statement mungkin kepada Pak Taufik Pak, saya juga sebagai generasi muda, seperti apa sih Pak kita bisa terlibat dalam pengawasan anggaran daerah ini? Ya, nomor satu, kita juga jangan apolitis. Ya, apolitis itu yang menjadi masalah, karena sebetulnya politik itu sudah terlanjur dianggap sebagian orang itu kotor, menjijikkan gitu. Nah, sebetulnya politik itu adalah seni membangun juga pemerintah dan negara. Nah, terkait dengan topik hari ini, sekarang bola panasnya ada di duet pemimpin Sulut Julius Victor. Karena yang disampaikan hari ini adalah namanya political will atau goodwill. Tapi lebih tepatnya political will. Yang dibutuhkan kami, masyarakat, dan juga teman-teman yang lain adalah political action. Jadi kalau cuma masalah political will, saya juga bisa. Tapi nanti ke depan. Nah, makanya saya bilang tantangan dari political action itu adalah jajaran dari Julius Victor. Kalau jajaran dari dua pemimpin Sulut Julius Victor ini mumpuni, bagus, lalu right mind and right place segala macam, itu nanti akan sangat membantu ekspektasi yang ada di masyarakat. Nah, dalam buku Why Men Rebel, Ted Robert, ketika ekspektasi dan realitas jalan, terjadi proses sosial, namanya ketidakpuasan, dan itu bereaksinya nanti di sosmed. Iya. Itu bahaya. Sekarang media itu menjadi bagian dari menjernihkan suasana, menjernihkan yang terlihat. Nah, itulah sebagai penutup terakhir saya titip pesan Pak Kaban, perkuat komunikasi politik supaya tanda tanya itu harus selalu dijawab, dan termasuk masukan. Tadi udah ada masukan. Tolong dikaji lebih dalam supaya itu untuk kebaikan kita bersama. Baik, terima kasih Pak Taufik. Kalau dari Pak Clay sendiri, bagaimana Pak pesannya terhadap APBD 2026 kepada masyarakat Pak? Baik, saya ingin menanggapi sedikit tadi, ada saran-saran. Jadi terima kasih karena RRI, publik yang menyaksikan di platform YouTube, termasuk Facebook, dan sudah mengirimkan pertanyaan termasuk saran-saran tadi. Ini akan menjadi sangat baik untuk kami bawa, kami menjadi inputan baik untuk dalam rangka perbaikan, dalam rangka kita juga melaksanakan APBD ini di waktu yang tersisa untuk 2025 dan nanti modal untuk 2026. Terima kasih sekali, dan berharap tentu
masyarakat akan memberikan dukungan secara moral, termasuk masukan kritis terhadap pemerintahan Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur tadi, titip pesan, termasuk kepada kami perangkat daerah. Satu poin yang bisa kami sampaikan, Pak Gubernur selalu menitipkan kepada kami, jadilah selalu simpul distribusi solusi. Tadi kalau Pak Taufik mengingatkan, mulai dari komunikasinya, kita tidak tertutup dengan masyarakat, kita tidak tertutup dengan media, sampaikan informasi. Dan mungkin di pesan ini kami menyampaikan juga, literasi-literasi dari pemerintah provinsi mungkin bisa dimanfaatkan. Tadi soal dashboard dan lain sebagainya, informasi-informasi, infografis, pemberitaan, itu sebenarnya adalah bagian dari pertanggungjawaban pemerintah yang sudah disampaikan kepada publik. Cuman memang harus diakui, platform-platform digital dan literasi informasi ini dari pemerintah kadang-kadang mungkin kurang eye-catching, Pak ya, kurang menarik. Sehingga mungkin lebih menarik yang apa ya, yang pleasure lah seperti itu, yang pesannya langsung bisa diterima. Kalau kita kan banyak bernarasi seperti itu. Nah, itu yang Pak Gubernur titipkan, kalian harus lebih banyak menjadi simpul distribusi solusi, baik dari informasi tetapi juga dalam implementasi program dan kegiatan yang ada di masing-masing perangkat daerah. Terima kasih untuk masukan-masukannya Pak Taufik. Baik, terima kasih. Mbak, izin, silakan. tadi ada pertanyaan tentang orang muda. Saya sarankan jadi mitra pemerintah. Tapi mitra pemerintah harus ada dua. Nomor satu, mitra strategis, memberi masukan positif, dan mitra kritis. Jadi ada dua. Nah, saya melakukan itu karena saya masuk dalam kelompok pressure group. Pressure group itu mitra pemerintah. Ketika ini saya membantu pariwisata, tapi saya juga bisa mitra kritis. Saya bisa mitra. Jadi dua itu. Jadi kita untuk membantu pemerintah bisa. Kita harus kritis juga ya Pak. Ya, bukan cuma jadi mitra strategis gitu loh. Baik. Terima kasih Pak Taufik. Terima kasih Pak Taufik dan Pak Clay sudah bergabung bersama kami untuk berdialog pada pagi hari ini. Terima kasih juga untuk pendengar dan pemirsa sudah bergabung melalui line telepon dan juga WhatsApp. Kemudian juga komentar di YouTube RRI, dan maaf apabila masih ada pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa kami jawab untuk hari ini. Saya Noni Oktavia dan segenap kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia.